Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan ke-14. Topik yang kita bicarakan di kuliah 14 adalah persamaan gelombang stasioner untuk satu dimensi, dua dimensi, atau mungkin tiga dimensi. Nah, persamaan gelombang itu memiliki bentuk umum seperti ini. Del kuadrat U sama dengan 1/V kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Kalau pada persamaan Laplace, sisi kanan ini sama dengan 0. Nah, sekarang ada sisi kanan seperti ini. V-nya ini adalah laju gelombangnya. Oke, U-nya adalah simpangan. Nah, kalau kasusnya satu dimensi seperti ini untuk kasus tali dengan kedua ujungnya tetap sehingga terbentuk gelombang stasioner seperti ini. Kalau nanti di sekelilingnya tetap, ini dua dimensi pada gendang atau pada ketikung ini. Oke, kita mulai dengan persamaan gelombang stasioner pada satu dimensi, yaitu pada tali yang kedua ujungnya dibuat tetap. Nanti harapannya akan terbentuk seperti ini. Ada gelombang dengkul berdiri pada fundamental pertama atau harmonik pertama, harmonik kedua, dan seterusnya. Nah, persamaan gelombang yang memiliki bentuk umum ini tadi untuk kasus satu dimensi, karena kalau kita gambarkan seperti ini U-nya ini simpangannya Y ini merupakan fungsi variabel X, ke kanan ini variabel X dan variabel waktu. Nah, sehingga dari del kuadrat U untuk kasus satu dimensi menjadi do kuadrat J do X kuadrat. Sisi kanannya ini U-nya diganti Y. Oke, sama seperti pada kasus persamaan Laplace, maka variabelnya dipisahkan. Di sini pemisahan variabelnya adalah variabel ruang dan variabel waktu. Oke, kemudian substitusikan kembali ke persamaan gelombang dengan prosedur sama seperti di persamaan Laplace, maka kita akan dapatkan PdB. Dari PdP di atas ini, sekarang ini menjadi persamaan diferensial biasa. Oke ya, sisi kiri adalah variabel ruang X dan sisi kanan variabel waktu tau fungsi dari T kecil ini. Nah, kita lihat sekarang pemilihannya konstanta negatif atau positif bergantung pada syarat batasnya. Perhatikan di sini karena ujung tetap, sisi kiri ini untuk X sama dengan 0, ini simpangannya 0. Ada simpangan 0, ada di X sama dengan 0, dan juga ada sisi kanan di sini untuk X sama dengan L ini. Nah, ini juga 0. Karena kedua yang berhadapan ini sama dengan 0, maka konstantanya negatif dan solusinya dalam bentuk sin atau cos. Kalau sisi kiri negatif, sisi kanan juga negatif, ini juga memberikan solusinya sin dan cos. Nah, kemudian setelah menemukan X dan to, ini tadi X-nya sudah kita dapatkan, to-nya juga sudah dapatkan, substitusikan ke sini, kita mendapatkan 4 komponen solusi ini. Nah, sama seperti kemarin di persamaan Laplace, kita cari mana solusi yang paling tepat untuk kasus tertentu. Oke, nah, dalam persamaan gelombang ini kita punya K, K-nya maknanya itu angka gelombang, K itu hubungannya dengan besaran gelombang yang lain, 2pi per lambda, atau 2pi F per V, karena ini lambda itu sama dengan V per F. Kalau hubungannya dengan omega, ini omega per V. V itu laju gelombang, omega itu frekuensi sudut, F-nya frekuensi gelombang. Nah, dengan penerapan syarat batas dari 4 tadi ya, 4 ini, maka pada saat X sama dengan 0, simpangannya 0, maka cos harus dibuang. Kenapa cos dibuang? Karena cos 0 sama dengan 1. Jadi cos ini kita buang. Nah, sekarang dari pembuangan cos ini kita mendapatkan tinggal 2 di atas. Nah, bagaimana nilai K-nya? Dari sini. Untuk X sama dengan 0, simpangannya 0. Ini tadi kan sin ya, kita ganti X-nya dengan L, sin KL 0, dan kita dapatkan K-nya sama dengan NP per L ini. Sehingga dari 2 itu tadi, setelah mendapatkan nilai K, kita tuliskan seperti ini. Sin NP per LX, sin NPV per LT, atau di sini cos. Ini ada 2. Nah, yang belakang ini adalah syarat waktunya atau syarat awal. Nah, ada 2 keadaan, bisa diawali dengan dipetik atau ditarik, seperti kita bermain gitar gitu, ditarik ya. Nah, senar gitarnya ditarik, itu diberi simpangan awal. Pada saat T sama dengan 0 diberi simpangan awal, dan laju partikel dari tali ini sama dengan 0. Kemudian kedua ada juga dipukul. Kalau dipukul itu pada saat T sama dengan 0 diberi kelajuan awal, dan simpangannya adalah sama dengan 0. Perhatikan, kalau dipetik simpangan awalnya ada, kalau dipukul simpangan awalnya 0. Nah, berarti ya, ini untuk menandai apakah dipetik atau dipukul.
pukul. Nah, sekarang kita coba dari dua solusi tadi yang kita sudah dapatkan ini, bagaimana kalau kasusnya dipetik atau ditarik. Nah, cara menariknya seperti ini. Ini di talinya di tengah-tengah ditarik ke atas sehingga memiliki simpangan H ini kemudian nanti dilepaskan. Nah, itu artinya ketika T0 diberi kelajuan, diberi simpangan awal, maka doi dot nya 0. Ini doi dot t berarti turunan dari variabel ini. Kalau sin nanti turunnya cos, kalau cos ini turunnya sin, maka yang turunan cos atau ini hasilnya sin ini dibuang. Kenapa? Karena turunan sin itu cos, pada saat 0 itu tidak 0, padahal simpangannya doi dot nya harus 0, dan simpangan awalnya seperti ini. Oke, berarti dari sini sin NP nya dibuang, ini kita buang. Nah, sekarang kita tinggal punya satu solusi ini. Oke, satu solusi yaitu sin NP per LX cos NPV per L kali T. Nah, ini sama seperti kemarin, tidak bisa memenuhi syarat awal yang diberikan, maka kita gunakan prinsip kombinasi linear dengan menambahkan tanda somasi ini. Oke, begitu tambahkan somasi, sekarang keadaan awal pada saat T sama dengan 0. Jadi ini diganti 0, cos 0 itu sama dengan 1. Ini ya, ketika ini kita ganti 0, ini cos 0-nya sama dengan 1, sehingga deret ini berubah menjadi seperti ini. Kenapa? Karena y x, 0-nya sama dengan fx ini. Dan ini adalah deret Fourier sin. Dengan koefisien Fourier Bn-nya 2 per L, batasnya 0 sampai L, integral fx sin npx per L dx. Dan sini ada dua nilai gitu ya. Dari 0 sampai di sini adalah L per 2, itu ada dua nilai dengan diberikan oleh persamaan ini. Sehingga kita substitusikan di sini fx-nya 2h per lx untuk 0 sampai L per 2 dan 2h min 2h per lx untuk L per 2 sampai h ini. L per 2 sampai L. Oke. Nah, ini perlu integral yang hati-hati. Kalau diintegralkan secara hati-hati, nanti tolong dicoba di bahan kuliahnya ada untuk uraian penemuan dari integral ini. Dan nanti kita dapatkan Bn-nya itu sama dengan 8h per n kuadrat pi kuadrat sin np per 2. Perhatikan sin np per 2 itu memiliki nilai yang banyak. Tetapi ketika n-nya genap, dia sama dengan 0. Ketika n-nya 1, 5, 9 yang ganjil, nilainya ini positif. Ketika 3, 7, 11 nilainya negatif. Sehingga secara umum yang ada adalah yang nilai ganjil, yang genap 0, maka ganjil itu dituliskan 2n per 1 ya. 2n per 1 itu menunjukkan ganjil. Sehingga di sini kita tuliskan solusinya seperti ini. Oke ya. Nah, ini khusus untuk ketika diawali dengan dipetik. Nah, ini yang besarannya ada di belakang ini adalah omeganya ya. Nah, omega. Bagaimana nanti menentukan frekuensinya? Ya, omega sama dengan 2πf, sehingga f-nya sama dengan ini. Ini adalah frekuensi untuk kasus gelombang berdiri dengan diawali ditarik dengan di tengah-tengah tadi. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk kasus persamaan gelombang satu dimensi yang diawali dengan dipetik. Artinya diberi simpangan awal ketika T sama dengan 0. Nanti pada bagian 2 kita bahas bagaimana kalau simpangan awalnya ditandai dengan dipukul, diberi kelajuan awal. Itu kita bahas di bagian kedua. Demikian juga nanti persamaan gelombang untuk dua dimensi. Oke, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.